Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang sangat populer di kalangan umat Islam yang mengatakan bahwa wanita itu adalah tiang negara. Apabila wanita itu baik, maka akan baiklah negara itu, dan apabila wanita itu rusak, maka rusaklah negara itu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa begitu mulianya kedudukan wanita dan begitu besar peranan seorang wanita. Bahwa negara ini akan baik atau akan rusak, penentunya berdasarkan ungkapan tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, idealnya wanita itu hendaknya senantiasa memelihara kemuliaan dan kedudukannya ini dalam rangka kelangsungan kehidupan bangsa dan negara ke depan. Dan saya kira tidak ada wanita yang tidak mau disebut sebagai wanita yang tidak punya peranan. Semua wanita menginginkan hidup mulia, hidup terhormat. Setiap wanita menginginkan dirinya jadi wanita yang soleh, karena sebaik-baik wanita adalah wanita yang solehah. Namun terkadang wanita sebagian melupakan kemuliaan kedudukannya, kemuliaan statusnya, dan besarnya peranannya di dalam penentuan sebuah kemaslahatan bangsa. Sebagaimana banyak kita saksikan melalui media sosial, melalui media elektronik, melalui media surat kabar, sering kita membaca dan melihat melalui tayangan terkait bahwa wanita sebagian sering melupakan kedudukannya yang begitu mulia, yang begitu terhormat. Mereka terjebak dalam pola hidup yang salah, terjebak ke dalam kehidupan patologi sosial, terlibat dalam kehidupan yang amoral, terlibat dalam perilaku-perilaku yang
bertentangan dengan kedudukan dan statusnya sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang terhormat. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa apabila wanita menegakkan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka mereka dipersilahkan masuk ke surga dari pintu mana saja. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Rasulullah menyampaikan pesan, menyampaikan sebuah amanah kepada kita, khususnya kaum wanita, agar tidak terjebak, agar tidak terlibat pada perilaku-perilaku yang tidak terpuji, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak masa depan anak-anak dan keluarganya. Maka kata Rasulullah, ada 4 dalam hadis tersebut yang beliau sampaikan. Agar ibu-ibu ini, para kaum wanita, dapat mencetak kader-kader, generasi-generasi anak-anak yang berkaliber Ismail alaihi salam. Agar dapat melahirkan anak-anak yang pandai berbakti kepada orang tuanya dan cerdas di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 4 hal itu sebagaimana saya sampaikan tadi di atas? Yang pertama adalah agar kaum wanita senantiasa menegakkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah salah satu rukun Islam, salah satu ibadah yang diwajibkan kepada kita kaum muslimin,
yang punya peranan besar dalam melahirkan manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu an bahwa jika salat tidak mampu mendidik kita, mendorong kita menjadi manusia yang baik, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan firman Allah, Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu akan mencegah kamu dari berbuat maksiat dan berbuat al-munkar. Maka logikanya, jika seorang wanita senantiasa istiqamah, konsisten memelihara ibadah salatnya yang 5 waktu, maka insya Allah diharapkan perilakunya akan selalu fungsional, akan selalu bermanfaat. Karena ada hadis lain mengatakan bahwa apabila salatnya baik maka baiklah amalnya, apabila salatnya tidak baik maka tidak baiklah amalnya. Artinya salat berperanan untuk menuntun manusia, mendidik manusia untuk berperilaku yang baik. Dan memang salat ini akan mendidik kita untuk senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik seseorang yang selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala lewat takbirnya, akan mendidik orang untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian akan mendidik orang untuk senantiasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik manusia untuk senantiasa tawadu dalam kehidupan ini. Maka jika seorang wanita konsisten dan istiqamah, berkesinambungan menegakkan salat, maka insya Allah dia akan terdorong melaksanakan pesan-pesan moral ibadah salat itu. Dan ini sangat dibutuhkan bagi seorang wanita dalam rangka menjalankan perannya sebagai seorang ibu yang akan banyak berinteraksi dengan anak-anak yang akan dia lahirkan, dengan anak-anak yang merupakan calon generasi terbaik ke depan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita tahu bersama salah satu makna puasa adalah menahan diri. Jadi diharapkan bagi wanita dengan puasa Ramadannya yang dilaksanakan secara konsisten, dengan istiqamah,
dan berkualitas, maka akan mendidik kita menjadi manusia yang punya kemampuan mengendalikan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Dengan ibadah puasa, dia akan terdidik untuk mencintai, melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan akan terdidik dia untuk senantiasa membersihkan dirinya dari perilaku-perilaku yang akan mengotori jiwa dan hatinya, sehingga dalam dirinya tertanam tidak ada lain yang dicari dalam kehidupan ini kecuali adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanun minallahi akbar. Itulah nilai ibadah puasa yang tersirat di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Maka jika seorang ibu memiliki kemampuan untuk senantiasa mengendalikan dirinya, untuk senantiasa menahan diri untuk terpengaruh terhadap pengaruh-pengaruh kehidupan dunia, kehidupan yang bersifat hedonistik ini, maka insya Allah dalam melaksanakan perannya sebagai seorang ibu, insya Allah dia akan mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan puasa ini yang dia lakukan juga akan mendidik seorang ibu untuk, atau mendidik kita secara umum untuk tidak memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam ajaran agama kita, sehingga ketika dia melaksanakan perannya sebagai seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga, dia akan selalu memelihara anaknya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dan tidak mau memberi makan anaknya, termasuk dirinya sendiri, dari makanan-makanan yang tidak halal, yang tidak jelas asalnya, dan selalu akan memberi makanan kepada anaknya makanan-makanan yang bergizi dan sehat, sehingga dia bisa melahirkan anak-anak yang bukan saja sehat secara fisik, tapi juga sehat secara rohania. Dan yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaan hidupnya, menjaga dirinya dari perilaku-perilaku yang akan menyebabkan statusnya sebagai wanita terhormat, sebagai wanita termulia, runtuh. Makanya dia akan selalu menjaga perilakunya, akan senantiasa menjaga akhlaknya, dan akan senantiasa memakai pakaian yang terhormat, akan senantiasa memakai pakaian takwa, sehingga hidupnya akan menjadi mulia, berharga, bernilai, dan terhormat, serta punya karisma. Nah, orang yang seperti ini, wanita yang seperti inilah yang akan sukses mengantar anaknya, menjauhkan anaknya dari neraka. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dalam ayat ini, yang pertama, seorang orang tua harus senantiasa dulu menjadi contoh dan teladan jikalau kita ingin mau melahirkan anak yang
berbakti kepada Allah, melahirkan anak yang berkepribadian Qur'ani, berkepribadian Islami. Dengan orang tua hidupnya mulia, bisa menjadi contoh pada anaknya, karena anak akan senantiasa menduplikasi apa yang dilakukan oleh orang tua. Anak akan selalu mengidolakan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya senantiasa, misalnya ibunya, memperlihatkan kehidupan, contoh-contoh kehidupan yang mulia, contoh-contoh kehidupan yang terhormat, maka anak akan mencontoh itu. Dan dalam hadis juga dikatakan bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menyebabkan dia berkepribadian Majusi, berkepribadian Nasrani, berkepribadian Yahudi. Maka sangat dibutuhkan sekali seorang wanita, seorang ibu yang punya kepribadian, punya kehidupan yang sangat terhormat, yang sangat mulia. Oleh karena itu kata Rasulullah, yang ketiga perlu dimiliki oleh seorang wanita yang akan bisa memasuki pintu surga dari mana saja, yaitu dia harus senantiasa menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaan dirinya, menjaga perilaku-perilakunya, sehingga dia bisa menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya. Dan inilah yang dicontohkan oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Siti Hajar, ketika dia mendidik, merawat, memelihara anaknya dengan pendekatan-pendekatan Rabbani, sehingga Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dan besar menjadi anak-anak yang bukan hanya pandai berbakti kepada orang tuanya, tetapi juga cerdas terhadap pengabdiannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah senantiasa mentaati suaminya. Artinya seorang istri, seorang wanita yang berstatus istri, untuk senantiasa mentaati dalam pengertian menghargai, menghormati suaminya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan melukai perasaan suami. Dia akan selalu mendidik anak-anak yang dilahirkan dengan cara yang baik, memelihara harta suami, tidak mengumbar kelemahan suami, tidak menceritakan kepada halayak terkait kekurangan suami, kekurangan dalam kehidupan keluarga. Sehingga anak-anaknya yang ada dalam rumah tangganya, yang ada dalam naungan lindungannya, akan senantiasa berada dalam suasana yang nyaman, suasana yang islami, suasana rumah tangga yang sejuk dan menyenangkan. Maka istri yang senantiasa mentaati suaminya, menghormati, menghargai, tidak mengumbar kekurangan suami, tidak mengumbar kejelekan suami, senantiasa mendidik anaknya secara konsisten dan istiqomah dengan pendekatan Islam, dan menjaga, memelihara harkat dan martabat suaminya, insya Allah, kata Rasulullah, dia akan bisa dipersilahkan masuk ke pintu surga dari mana saja. 4 hal inilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang jika seorang wanita mengamalkannya secara konsisten, secara istiqomah, berkualitas, maka dia akan terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Dia akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Dia akan senantiasa bermanfaat, berguna dalam kehidupan agamanya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, 4 hal ini juga yang menggambarkan, yang menunjukkan tentang perannya, kedudukannya yang begitu mulia. Maka benarlah ungkapan yang kita kemukakan di atas tadi yang menyatakan bahwa wanita itu adalah tiang negara. Apabila dia rusak, maka rusaklah negara itu, dan apabila dia baik, maka baiklah negara itu. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para ibu-ibu, untuk senantiasa menunjukkan kualitasnya, untuk senantiasa menampilkan kemuliaan dan kehormatannya yang begitu tinggi dalam pandangan Islam, sampai-sampai negara akan hancur apabila wanitanya terjebak dalam kehidupan yang tidak terpuji. Maka marilah kita mengamalkan, menegakkan sholat 5 waktu secara istiqamah, konsisten, berkualitas. Demikian juga ibadah puasa Ramadan, sehingga dengan pelaksanaan ibadah salat, ibadah puasa yang begitu berkualitas, istiqomah dan konsisten, maka dia akan mendidik kita menjadi manusia atau wanita yang berkualitas, wanita yang terhormat, wanita yang mulia. Dan juga senantiasa menjaga, memelihara kehormatannya dan mentaati, menghormati, menghargai suaminya. Maka insya Allah negara ini, bangsa ini, agama ini ke depan akan semakin jaya, akan semakin baik, akan semakin menciptakan keadaan yang kondusif, jauh dari malapetaka, jauh dari bahaya. Karena dengan wanita yang seperti ini, maka insya Allah pasti suaminya tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya sendiri. Dengan didampingi wanita semacam ini, maka pasti suami akan sangat bangga dan sangat berterima kasih. Dan pada ujungnya insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi yang bernilai, generasi yang berkualitas,
generasi yang selalu mengedepankan kebajikan, yang selalu mengedepankan akhlaknya, dan ketika dia berilmu akan senantiasa memanfaatkan ilmunya untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan umat di masa yang akan datang. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.